그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube kami. Pada video ini saya akan membahas mengenai strategi menjalankan e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafida Kasanah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Dalam video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama rekan saya, yaitu Engel Sabila Tisti, yang juga merupakan rekan satu kelompok saya. Langsung saja untuk masuk ke dalam materi, yaitu mengenai strategi menjalankan e-bisnis. Sebelum kita memasuki inti dari materi strategi, maka sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu e-bisnis. E-bisnis merupakan singkatan dari electronic business, di mana electronic business ini adalah suatu kegiatan bisnis yang memanfaatkan media teknologi digital dan juga internet. Di mana e-bisnis ini yaitu transaksi yang terjadi antara penjual dengan pembeli, namun tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui perantara internet ataupun digital teknologi. Lalu, apa itu strategi? Nah, strategi merupakan salah satu tatanan cara yang dibuat khusus untuk suatu kegiatan. Nah, kalau digabungkan antara strategi dengan bisnis, yaitu merupakan suatu tatanan cara yang dibuat untuk mewujudkan suatu tujuan dari si bisnis yang telah dijalankan atau bisnis yang akan direncanakan untuk kedepannya bagaimana. Nah, langsung saja sebelum memasuki strategi apa yang akan digunakan, ada baiknya seorang pemilik usaha atau pemilik perusahaan mengenali terlebih dahulu tingkatan dari strategi yang ada di dalam electronic business. Dalam electronic business terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu adalah strategi korporasi. Korporasi strategi merupakan suatu strategi yang bersifat menyeluruh, di mana strategi ini tidak hanya terfokus pada satu divisi, melainkan keseluruhan yang ada pada perusahaan. Lalu, yang kedua ada strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis merupakan strategi yang memfokuskan pada satu unit bisnis, di mana satu unit bisnis ataupun produk yang menjadi suatu best seller atau best product yang ada di bisnis tersebut. Nah, biasanya produk tersebut mempunyai feedback yang cukup baik terhadap perusahaan. Makanya ada strategi khusus yang dikhususkan untuk si unit bisnis tersebut. Contohnya, jika suatu perusahaan mempunyai best seller produk, yang mana produk tersebut mempunyai impact yang sangat besar untuk perusahaan atau menghasilkan income yang cukup banyak untuk perusahaan hanya dari satu produk itu saja. Nah, dengan begitu makanya terdapat khusus strategi yang dijadikan atau diterapkan pada unit bisnis tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya strategi fungsional, di mana strategi fungsional ini biasanya akan melibatkan divisi research and development, di mana strategi fungsional ini dia bersifat menyeluruh pada unit produk bisnis. Jadi, strategi fungsional sesuai dengan namanya, meningkatkan fungsional dari setiap produk yang ada pada bisnis tersebut. Nah, jika sudah mengetahui tingkatan tersebut, maka bisa langsung masuk ke dalam tahapan strategi electronic business. Sebelum memasuki tahapannya, ada baiknya seorang pengusaha harus mengetahui terlebih dahulu kondisi bisnis yang dijalankan pada perusahaan atau bisnis pada perusahaan tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi bisnis pada perusahaan dapat melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang dirancang memang dikhususkan untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan suatu bisnis. SWOT merupakan kepanjangan dari strength. Strength adalah kekuatan, jadi harus mengetahui kekuatan apa yang ada pada bisnis tersebut. Yang kedua ada weakness. Weakness adalah kelemahan.
Selain mengetahui kekuatan, kelemahan juga pastinya harus diketahui untuk menanggulangi atau memberikan cara lain jika kelemahan itu muncul. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Dan yang keempat ada threats. Threats merupakan ancaman. Ancaman ini bisa muncul dari eksternal ataupun internal. Selanjutnya, jika sudah mengetahui keadaan atau kondisi dalam bisnis di suatu perusahaan, maka bisa langsung masuk ke dalam tahapan strategi elektronik bisnis. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar yaitu merupakan kegiatan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar yang sedang terjadi pada saat ini atau pada tahun atau pada era ini. Contohnya, dalam bidang kecantikan pada saat ini kondisi pasar sedang booming atau sedang eksis dengan produk yang namanya toner. Lebih yang sekarang yang sedang booming lagi itu adalah serum, retinol. Nah, itu adalah beberapa produk yang sedang booming pada saat ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan kondisi pasar atau banyaknya peminat dari sesuatu produk apa aja nih yang sedang diminati di masyarakat atau di suatu pasar. Yang kedua, yaitu mengetahui atau merancang dari tujuan perusahaan atau tujuan dari bisnis. Nah, dari internal, rencana bisnis apa saja yang harus dicapai dari setiap bisnis dalam suatu perusahaan itu biasanya mempunyai rencana-rencana khusus yang memang sudah dibentuk oleh perusahaan atau si pemilik usaha. Selanjutnya, yang ketiga itu ada yang namanya membuat situs atau web. Jadi di dalam elektronik bisnis ini di mana penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung. Nah, makanya bisa melalui namanya web atau situs. Di mana situs ini bisa dinamakan sebagai gerbang. Gerbang di mana bertemunya penjual dengan pembeli. Selain itu, web juga berfungsi sebagai mempermudah setiap konsumen untuk membeli produk dari penjual. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pengembangan strategi. Setelah kita mengetahui pasar, setelah mengetahui tujuan dari perusahaan atau rencana bisnis, dan setelah dibuatnya web atau situs oleh si perusahaan, maka yang keempat adalah pengembangan strategi. Pengembangan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk dan kualitas bisnis dari suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi sangatlah penting. Pertama, dia sangat berguna untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan, serta evaluasi ini sangat berguna untuk memantau apakah tahapan telah dijalankan sesuai dengan rencana yang dibuat atau sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada awal perencanaan. Nah, begitulah beberapa informasi mengenai menjalankan strategi e-bisnis. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Enggal Sabila Kisti. Baik, terima kasih rekan saya Rofida Hasana atas penjelasannya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Enggal Sabila Kisti dari kelas 03 Sakel 001, jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi menjalankan e-bisnis. Dalam menjalankan e-bisnis, pasti ada yang namanya tantangan atau masalah muncul. Tantangan atau masalah yang muncul dalam menjalankan suatu bisnis itu tidak bisa dihilangkan tetapi bisa diminimalisirkan. Tantangan atau masalah yang muncul ketika menjalankan e-bisnis bisa Anda ubah menjadi strategi menjalankan e-bisnis. Tantangan atau masalah yang muncul ada beberapa yang harus Anda hadapi. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat terjadi karena perusahaan menjual barang yang serupa.
Tetapi hal tersebut bisa menjadi strategi suatu perusahaan untuk untuk membuat produk yang lebih baik, lebih unggul sehingga memiliki daya tarik daripada produk-produk yang lain. Hal tersebut membuat banyak perusahaan berlomba-lomba berinovasi dan berkreasi agar produknya memiliki daya tarik tersendiri di dalam persaingan pasar. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu adanya masalah teknis. Masalah teknis terjadi seperti adanya situs yang error. Hal itu bisa terjadi, tetapi perusahaan harus bisa meyakinkan ke pelanggan bahwa itu tetap aman dan hal itu bisa diminimalisirkan jika perusahaan melakukan pengecekan yang rutin agar tidak terjadinya situs yang error. Kemudian, tantangan yang ketiga yaitu perubahan pasar. Perubahan pasar bisa terjadi karena adanya tren. Perusahaan harus memantau tren terkini agar tidak ketinggalan sehingga perusahaan tetap bisa menyediakan atau menjual barang-barang yang diinginkan konsumen. Kemudian selanjutnya adanya tantangan logistik. Tantangan logistik berperan penting dalam pengiriman suatu produk. Tantangan ini menjadi tantangan suatu perusahaan karena harus berlomba-lomba mengirimkan barang dengan cepat tetapi harus efisien. Dan pengiriman barang ini banyak perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa platform pengiriman agar bisa mendapatkan ongkos kirim dan diskon untuk para pelanggan. Kemudian adanya keterbatasan kepercayaan. Banyak pelanggan yang enggan melakukan transaksi online karena adanya cyber. Penipuan secara online sering terjadi. Jadi banyaknya pelanggan yang kurang percaya untuk melakukan transaksi online. Tantangan perusahaan harus membangun kepercayaan tersebut kepada pelanggan dengan menawarkan produk yang berkualitas yang bisa menjaga privasi pelanggan dengan baik. Kemudian keenam ada pembayaran. Banyak pelanggan yang enggan melakukan pembayaran karena banyaknya opsi pemilihan pembayaran sehingga lebih rumit. Jadi perusahaan harus memperkenalkan pembayaran yang mudah, cepat dan aman. Kemudian tantangan peraturan dan kebijakan. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua aturan yang berlaku agar menjaga reputasi bisnis dengan baik. Setelah mengetahui tantangan yang muncul dalam menjalankan e-bisnis, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menerapkan strategi e-bisnis kepada UMKM. Strategi e-bisnis jika digunakan UMKM bisa membantu UMKM untuk mengenalkan produknya ke masyarakat luas atau bahkan mancanegara. Cara penerapan UMKM untuk mengenalkan produknya yang pertama yaitu toko online. Toko online merupakan hal yang mudah untuk sebuah UMKM membuka toko. Bahkan toko online bisa mengenalkan produk UMKM ke seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara. UMKM bisa membuka toko online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau toko online yang lainnya. Kemudian yang cara keduanya dengan pemasaran digital. Selain adanya toko online, UMKM juga bisa menggunakan pemasaran digital. Pemasaran digital itu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp. Dengan memanfaatkan pemasaran digital, biaya yang digunakan lebih rendah daripada UMKM harus memasang iklan komersial
dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, UMKM bisa melakukan pembayaran secara online. Apabila UMKM sudah biasa melakukan secara tunai, maka UMKM bisa menambah dengan pembayaran secara online. Pembayaran secara online bisa dilakukan dengan e-wallet atau m-banking. E-wallet seperti Dana, ShopeePay, GoPay, OVO, atau yang lainnya, dan m-banking seperti m-banking BNI, m-banking BCA, m-banking BRI, dan sebagainya. Hal tersebut juga membantu UMKM untuk mengurangi biaya administrasi dan menghindari resiko transaksi yang tidak aman. Lalu, UMKM bisa menerapkan penggunaan platform pengiriman. Penggunaan platform pengiriman seperti JNE, JNT, atau Pos Indonesia. Menggunakan platform pengiriman membuat UMKM lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam pengiriman barang, dan barang sampai kepada pelanggan dengan aman dan baik. Selanjutnya, UMKM juga bisa menerapkan digital proses bisnis. UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan manajemen bisnis atau proses bisnis, seperti pengelolaan persediaan, manajemen gudang, atau pengiriman. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurangnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada rekan saya, Rufida Hasanah. Baiklah, seperti itu kurang lebih penjelasan singkat mengenai strategi menjalankan electronic business. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, serta saya akan mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mensupport dan sudah berpartisipasi dalam pembuatan video YouTube pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ataupun tutur kata, bahkan materi yang disampaikan kami mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Saya mohon izin pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.